Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Setiorini. Di sini saya berperan sebagai seorang observer. Saya Dia Kartasari sebagai coach. Saya Pada Fikirawan sebagai coach. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi akan mempraktekkan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dia. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Ini sedang apa Bu? Ini Bu, hari ini kan saya mau melakukan praktek coaching sama coach saya. Jadi saya belajar, jadi belajar menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Ibu. Tujuan saya ke sini juga itu Bu Dia. Sesuai dengan janji kita kemarin. Nah, Bu Dia kan memang hari ini mau melaksanakan coaching ya dengan temannya. Terus Bu Dia juga akan berlaku sebagai seorang coach di sini. Nah, tujuan saya di sini saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang nantinya akan Bu Dia lakukan dengan si coaching. Jadi kira-kira nih Bu, nanti pada saat coaching Bu Dia ini gambarannya seperti apa? Gambarannya ya Bu ya, gambarannya saya ingin membantu coach saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada pas saat Bu Dia melaksanakan coaching nanti, kompetensi apa nih Bu yang ingin Bu Dia bangun dari diri Bu Dia? Gini Bu, memang susah terkadang ya Bu, membantu coach menyelesaikan masalahnya sendiri itu memang susah. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi ini. Ada 3 nih Bu ya. Jadi saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir sepenuhnya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya, agar coach saya bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Bu. Dari 3 tadi ya Bu, hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi ini Bu Dia ini yang lebih spesifik ingin Bu Dia kembangkan itu yang mana? Nah, ini yang lagi saya kerjakan Ibu. Membuat untuk pertanyaan yang berbobot Ibu. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan spesifiknya itu. Terus Bu, menurut Bu Dia, proses coaching Bu Dia itu akan dinyatakan berhasil ketika Bu Dia mencapai apa gitu ya Bu? Indikator saya Ibu. Indikator saya merasa berhasil jika saya bisa membantu coach saya mencari solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian terbebas dari masalah, coach saya bisa aktif lagi, bisa gembira lagi tanpa masalah gitu ya. Jadi menurut Bu Dia proses coaching itu akan berhasil ketika Bu Dia berhasil mengajukan pertanyaan berbobot, memantik coach untuk menemukan solusinya sendiri. Ya luar biasa sekali Bu Dia. Berarti setelah ini Bu Dia melakukan coaching, saya juga akan mengamati, saya akan mengobservasi kegiatan coachingnya Bu Dia itu apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Bu Dia harapkan. Terutama yang paling penting, apakah proses coaching Bu Dia nanti ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Bu Dia. Bu Dia tetap semangat. Semoga antara coach dengan coach mendapatkan apa yang diharapkan masing-masing. Terima kasih semangatnya Bu. Kita akan ketemu lagi nanti ya Bu Dia. Monggo Bu Dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Pak Davi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bapak. Dari mana nih Pak? Ya hari ini memang sengaja mau ke Bu Dia. Iya, kita kan sudah janjian ya Pak ya. Betul sekali ya. Jadi hari ini saya ingin cerita banyak sama Bu Dia. Seperti yang kita janjikan kemarin Bu. Tapi hatinya hari ini baik-baik saja kan Pak? Maksudnya lagi gembira gitu Pak?
Saya sih lagi gembira, Bu. Gitu ya. Cuman memang ada permasalahan yang sepertinya perlu kita diskusikan sering, Bu. Oh, ngaten. Soalnya saya sendiri belum bisa menemukan solusi, Bu. Akhirnya saya kok Oh, kayaknya kepingin ngobrol sama Bu Dia gitu. kira-kira saya juga kepikiran Pak David, ini telepon saya ada apa kira-kira gitu ya Pak. Saya kepikiran juga. Kira-kira apa sih Pak yang ingin Pak David ceritakan ke saya? Ya, Bu. Sebenarnya ya, Bu, saya itu mengalami ini sudah agak lama, makanya saya sudah telepon waktu itu sama Bu Dia. Cuman kok waktunya belum tepat saja ya, Bu. Akhirnya hari ini baru kesampaian. Saya itu sebenarnya ini bukan masalah pribadi saya, Bu. Cuman saya itu di lembaga tempat saya mengajar, ada salah satu rekan itu yang sering curhat sama saya, Bu. Dan saya sampai hari ini belum berhasil memberikan solusi gitu loh, Bu, atas permasalahan yang dihadapi teman saya. Nah, setiap beliau itu habis masuk kelas ya, Bu, dia itu selalu cerita ke saya, Bu. Kok apa namanya? Intinya dia tuh sering mengeluh. Keluhannya itu aja, Bu. Jadi keluhannya itu yang bersangkutan apa namanya? Bapak tersebut itu sering mengalami yang namanya ketidak penerimaan dari siswa gitu loh. Jadi ketika ngajar peserta didik itu kurang begitu antusias, kurang memperhatikan, kadang sering rame sendiri, bahkan kalau sering ngasih tugas itu banyak yang sampai terlambat. Akhirnya yang bersangkutan itu sering cerita sama saya, solusinya gimana gimana. Kalau saya itu waktu itu sempat udah nanya sih, Bu, sebenarnya. Emang kamu ngapain kok seperti itu gitu, Bu. Bahasa saya kan kita sama rekan gitu. Ya orangnya bilang ya saya sudah ngajar dengan baik tapi responnya kok seperti itu, apa ada yang salah atau bagaimana. Nah, itu gitu. Bu. Berarti itu setiap kali mengajar ya Pak, bukan hanya sekali dua kali ya, setiap kali mengajar gitu. Ya, kalau yang sering yang saya alami itu yang bersangkutan itu yang berkeluh kesah hampir setiap setelah selesai ngajar, Bu. Pokoknya kan kebetulan di ruang guru itu, Bu, bangku kita berdekatan. Jadi kalau sudah masuk kantor itu sudah ekspresinya kayak kurang gimana gitu, Bu. Dan akhirnya ya gitu, Bu, ngobrol-ngobrol gitu ya, kayak murung. Terus akhirnya dia ngobrol-ngobrol bilang seperti itu sama saya, Bu. Jadi akhirnya saya punya pikiran, ini gimana ini ya. Saya mikir ya saya sudah nyoba nanya secara pribadi, udah bilang kamu ngajarnya apa bagaimana, ya jawabannya seperti itu, Bu. Makanya saya bingung ini bagaimana, Bu, gitu. Pernahkah Pak David melihat secara langsung teman Pak David itu saat mengajar gitu, Pak? Kalau saya mengikuti dari awal sampai akhir atau minimal 1 jam pelajaran belum pernah, memang, Bu. Belum pernah. Ya kan memang saya juga punya tugas ngajar ya, Bu. Jadi saya cuman hanya apa ya? Sepintas waktu itu pernah saya itu lewat di depan kelas waktu beliau mengajar, ya memang sepintas kalau dilihat anak-anak itu kok rame gitu ya, Bu. Padahal yang di depan saya lihat ada Pak Gurunya. Pak Gurunya juga sudah mengkondisikan, kami kayak marah-marah gitu, Bu. Tapi kok anak-anak sering kayak gitu. Saya itu sepintas saja, Bu. Bahkan pas waktu itu, Bu, waktu menjelang ujian kan biasanya para guru itu menanyakan kepada peserta didik yang ulangan-ulangannya belum dilengkapi, tugas-tugas belum dilengkapi. Nah, giliran Bapak itu, Bu, itu anak-anak itu banyak yang mengumpulkan itu bareng-bareng. Saya sampai heran, lah ketika di jam pelajaran yang biasa apakah kok tidak mengumpulkan gitu loh, Bu, ada masalah apa kok sampai rombongan. Saya sempat iseng-iseng nanya, Bu, anak kalian kok mau mengumpulkannya ini barengan apa nggak ngerjakan? Tugasnya kebanyakan setiap hari tugas akhirnya banyak ketika gitu katanya, Bu. Itu pertanyaan sepihak yang sempat saya lontarkan sama anak-anak itu, cuman saya nggak menyampaikan kepada yang bersangkutan ya. Gitu, Bu. Harapannya Pak David setelah kita ngobrol seperti ini ya Pak, ngobrol santai, harapannya Pak David untuk teman jenengan itu apa? Kalau harapan saya pastinya ya satu, masalahnya terselesaikan, Bu. Jadi dia itu tidak mengeluh lagi. Terus tidak ada apa namanya ya, saya tidak mendapat keluhan seperti itu lagi dan dia itu mengajarnya happy kayak yang lain gitu. Harapan saya seperti itu, Bu. Jadi saya berharap nanti ada solusi lah biar ini, Bu. Kasihan juga, Bu, ya. Skala, Pak, skala untuk teman Pak David saat ini. Jadi dihargai atau tidak, berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran itu. Jadi dari skala 1 sampai 10.
menurut Pak David? Iya, benar sekali. Teman Pak David itu ada di nomor berapa? Kalau menurut saya mungkin gini Bu. Kalau skalanya dari berapa Bu? Dari 1 sampai 10 dan harapannya ke berapa gitu Pak? Iya. Sekarang berapa, harapannya ke berapa? Kalau saya pikir sekarang, karena itu setiap ngajar itu sering sekali, bukan sekali 2 kali yang mengeluh sama saya Bu. Mungkin Bapak ini ada di 6 mungkin ya Bu. Oh, hanya 6 ya Pak. Iya. Jadi kondisinya itu memang sudah lumayan parah lah Bu menurut saya Bu, karena yaitu retensinya sering Bu. Setiap habis ngajar begitu lagi seperti itu Bu. Jadi ya kalau tadi ditanya sama Bu Dia harapannya ya Bu. Harapannya kalau dari 6 ya ke 8 lah Bu. Mungkin naik 2 gitu ya. Naik 2 kayaknya bisa deh Bu sepertinya. Naik 2 itu yang penting ya ini ditemukan akar masalahnya di mana ya Bu ya. Masalahnya sampai saat ini saya juga belum menemukan kira-kira itu apa langkah terbaik saya ya Bu gitu Bu. Nah, kalau menurut Pak David dengan kasus seperti ini kira-kira bantuan Pak David yang bisa jenengan berikan, Pak David berikan dengan kepada rekan itu apa ya Pak ya kira-kira Pak yang bisa jenengan? Ya, kalau seperti itu Bu, sebenarnya saya dari awal itu sudah memikirkan Bu, kira-kira bantuan apa ya yang saya perlu berikan kepada yang bersangkutan. Soalnya saya pernah menanyakan langsung, tapi jawabannya seperti itu, saya sudah ngajar dengan baik gitu kan, tapi outputnya kok masih seperti itu. Atau mungkin gini ya, saya minta bantuan ke kepala sekolah, mungkin saya mungkin kalau saya diskusi dengan kepala sekolah mungkin bisa memberikan tambahan sih, atau mungkin kita diadakan refleksi bareng-bareng mungkin ya, bagaimana cara belajar, atau mengadakan kayak model-model MKKS ya Bu. Jadi bagi di sekolah ada sistem kayak evaluasi belajar, terus bagaimana penggunaan metode yang bagus atau media belajar kayak pelatihan-pelatihan di sekolah gitu Bu. Jadi pelatihan ya Pak. Iya. Jadi mungkin dari diadakan seperti itu mungkin bisa merefleksi dengan sendirinya. Kayaknya gitu ya Bu. Kalau pakai lisan tanya jawab mungkin kan kurang menyadari ya Bu, dan saya mau intervensi terlalu dalam juga tidak enak Bu. Kan kita rekan setara ya Bu, nanti kesannya menggurui atau gimana. Jadi kayak gitu mungkin Bu, alternatif yang mungkin saya munculkan itu yang pertama. Jadi Pak David tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, tidak mau menyinggung. Jadi langkahnya Pak David yang pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian untuk mengadakan suatu pelatihan cara mengajar yang baik itu seperti apa, strategi pembelajaran seperti apa, metode dan raga gitu ya Pak. Jadi tidak ke satu orang tapi untuk seluruh guru gitu ya Pak intinya. Iya benar Bu. Oke, Pak David hebat sekali. Baru kepikiran loh. Gimana setelah berbincang seperti ini Pak? Emang ternyata manfaat dengan ngobrol itu berkomunikasi mungkin itu Bu bisa muncul ide-ide baru ya Bu. Alhamdulillah. Selama ini saya sudah coba sendiri itu nggak ketemu itu loh Bu. Baru kepikiran sekarang. Iya baru kepikiran dari ngobrol ini kepikiran oh iya ini enak ya kayaknya cukup solusi. Kapan Pak menemui sekolah Pak? Ya kalau itu harus sifatnya nanti saya lihat kepala sekolah jadwal ataukah beliau tidak sibuk atau tidak ada undangan, mungkin saya akan segera mengkonsultasikan masalah ini cepat ada waktu gitu Bu. Wah, semoga sukses gitu. Semoga sukses, kemudian bukan hanya teman Pak yang menemukan solusi dari masalahnya kemudian mengajar di daerah, tapi selama guru Bapak. Amin kita Bu. Kapan kira kita bisa ngobrol lagi seperti ini? Ingin tahu cerita selanjutnya gitu Bapak. Kapan Pak? Ya mungkin nanti kita janjian lagi ya Bu, kita songkan cerita yang terus ini kan saya tahu dia sibuk orangnya, makanya sampai janjiannya sampai padahal teleponnya sudah lama ya nanti kita ngobrol lagi Bu, setelah saya langsung mengeksekusi ini, nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Selamat ya Pak, semoga sukses. Amin ya, terima kasih ya Bu. Ini sudah kita selesaikan percakapan ini, mungkin kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih, saya pamit dulu ya Bu. Monggo selamat beraktivitas. Assalamualaikum Bu.
Ya, Bu Dia, gimana prosesnya tadi? Perasaannya dulu. Alhamdulillah, saya senang Ibu, senang artinya saya bisa membantu teman saya. Jadi membantu beliau menyelesaikan satu masalah yang sebetulnya bukan permasalahannya sendiri, permasalahan temennya gitu. Jadi saya senang sekali. Kok saya lihat tadi selama proses observasi itu ya, saya mengamati asik sekali ngobrolnya Bu Dia. Coba mungkin Bu Dia bisa menceritakan ulang masalahnya seperti apa, kemudian proses coachingnya secara apa sistematisnya gimana tadi Bu? Gini Bu, jadi teman saya itu menceritakan tentang teman rekan kerjanya yang mengalami masalah saat mengajar. Jadi temannya ini diremehkan sama anak. Jadi saat mengajar, beliaunya ini merasa tidak nyaman di kelas karena anak ramai sendiri, tidak memperhatikan beliaunya mengajar itu tadi. Jadi teman saya ini diminta bantuan, gitu intinya. Dan akhirnya teman saya mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Teman saya akan membantu dengan bantuan berupa konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian mengajak kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain mengikuti pelatihan. Jadi mengajak kepala sekolah mengadakan pelatihan untuk semua guru gitu, agar temennya tadi tidak merasa tersinggung atau apa gitu. Ya. Jadi solusinya akhirnya ditemukan sendiri oleh beliaunya. Oke. Saya juga melihat tadi asik sekali Bu Dia ya, ngobrol. Saya tidak menyaksikan itu proses coaching, malah gitu seperti ngobrol saking asiknya. Jadi memang betul-betul sudah terjalin kemitraan Bu antara Bu Dia sebagai coach dan Pak David tadi sebagai coachnya. Betul-betul suasananya mencair, tidak ada yang merasa menjadi guru dengan murid seperti apa, jadi sama rata Bu prosesnya. Oke Bu Dia, tadi saya sampaikan ya Bu hasil pengamatan saya pada proses coaching yang sudah Bu Dia lakukan. Bu Dia tadi sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta, di mana Bu Dia di awal sudah menanyakan tujuannya apa. Kemudian Bu Dia juga sudah mengidentifikasi masalah atau keresahan-keresahan yang dialami oleh coach Bu Dia tadi. Kemudian Bu Dia juga sudah menanyakan aksi nyata yang mungkin akan dilakukan, kemudian sehingga coach Bu Dia dapat menyampaikan harapan-harapannya, dan Bu Dia juga sudah menanyakan komitmen untuk pertanggungjawabannya itu tadi. Luar biasa sekali Bu Dia, proses coachingnya berjalan sesuai dengan alur tirta, menyinggung tadi kompetensi yang ingin Bu Dia kembangkan dari diri Bu Dia. Di awal Bu Dia menyampaikan bahwa Bu Dia ingin mengembangkan kompetensi dalam proses menanyakan pertanyaan berbobot. Itu sudah sangat luar biasa Bu Dia. Bahkan saya juga melihat 2 indikator lain Bu Dia capai di sini. Bu Dia sudah hadir sepenuhnya, ditandai dengan Bu Dia tidak melakukan kegiatan apa-apa selain mendengarkan keresahan yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian Bu Dia juga mendengarkan dengan aktif, dengan rasa. Luar biasa sekali Bu Dia. Menurut Bu Dia ya, ini penilaian Bu Dia terhadap diri Bu Dia tadi. Sebelum proses coaching dan setelah proses coaching, kompetensi Bu Dia yang ingin dikembangkan tadi awalnya di posisi berapa, dan setelah coaching ini sudah di posisi berapa Bu Dia? Saya tadinya nggak pede Bu menjadi coach gitu ya. Apakah saya bisa menjadi coach bagi orang lain gitu? Saya merasa tadi masih sekitar 6 gitu Bu. Jadi setelah tadi ada percakapan dengan coach saya merasa meningkat 1 tingkat tuh menjadi 7 Ibu. Gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Jadi kira-kira Bu, karena sudah melewati proses coachingnya sangat menarik itu tadi, ada nggak nih Bu kompetensi lain mungkin yang ingin Bu Dia kembangkan? Ternyata Ibu, 3 kompetensi itu tidak bisa dipisahkan Ibu. Jadi saya merasa semua kompetensi ingin saya capai gitu, ingin saya kembangkan ketiga-tiganya Ibu. Jadi saya hanya 1 kompetensi saja yang saya kembangkan. Tidak bisa, ternyata dengan membantu teman mencari solusi dari permasalahannya, kita harus mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir sepenuhnya untuk coaching. Jadi ketiganya Bu, saya ingin mengembangkan ketiganya. Ketiganya ingin Bu Dia kembangkan ya Bu. Lalu kira-kira nih Bu, untuk mengembangkan 3 potensi itu, apa yang akan Bu Dia lakukan? Yang pertama Ibu, saya ingin berlatih percakapan coaching lebih sering Ibu dengan teman-teman. Kemudian saya mencari referensi mungkin dari YouTube, dari Google, dari buku-buku. Jadi
Itu kayaknya Bu. Luar biasa sekali Bu Dia, menarik sekali ya Bu. Saya harap proses coaching yang Bu Dia lakukan dan sudah saya observasi ini dapat menjadi pemicu ya Bu. Nantinya Bu Dia bisa melakukan sesi coaching yang lebih dan lebih. Dan saya harap juga saya ada kesempatan lagi nih Bu untuk menjadi mengobservasi, mengamati, dan saya juga mendapatkan mendapatkan Bu Dia menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Harapan saya bisa Bu, karena harus ya Bu ya. Harus bisa, jenengan harus bisa membantu saya gitu. Kalau gitu selamat dilanjutkan aktivitasnya Bu Dia. Terima kasih. Monggo, assalamualaikum.